Oke teman-teman, kita tadi udah di part 1 ya, dari video part 1. Ini lanjutannya terkait dengan Tanya Budak. Kali ini kita mengenai jeda setahun. Jadi kita ingin mengulik lah istilah itu perjalanan dari teman kita Cadas terkait dengan jeda waktunya gitu ya Das ya. Gap year lah kalau bahasa kerennya gitu ya. Gap year untuk bahasa kerennya. Mungkin langsung aja Das, kenapa nih memilih gap year dulu? Kenapa ya? Karena gini Pak, aku tuh ini cerita dari jauh lah dikit ya. Dari jauh. Aku SMA kan, kita kan semi militer ya. Iya. Militer, terus nggak ada jurusan IPS kan, Iya. pas semua. Nah aku tuh awalnya masih, pokoknya awal-awal kelas 3 SMA tuh masih plan gitu lah. Oke. Biasa lah anak SMA kan. Musuh ini. Terus aku tuh awalnya pengen masuknya Akmil. Gitu. Angkatan laut. Angkatan laut ya. Kayaknya dulu itu. Terus setelah sering-sering berdiam diri, kenali diri sendiri gitu-gitu, akhirnya sadar kalau misalnya ternyata kayaknya aku cocoknya di desain karena ternyata passion aku di situ, bakat aku di situ kan. Terus ya udah akhirnya aku, tapi ini Pak masalahnya karena dari lingkungan semi militer, jurusannya IPA semua, sementara si FSRD ini di ITB itu sosum kan. Sosum gitu ya. Sosum. Jadi aku kayak gimana ya, berat kan, lintas jurusan. Terus aku udah telat juga nih, soalnya akhir-akhir kelas 3 baru akhirnya bulat tekad gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udahlah, pokoknya karena passion di situ, aku udah nggak ragu. Pokoknya setelah aku ketahui kemampuan diri aku di situ, aku udah cerita ke teman-teman juga, ke orang tua juga, pada mendukung kan. Terus akhirnya ya udah, aku bulatin tekad ke tesnya ke ITB waktu itu, SNM, SBM. Terus akhirnya SBM nggak lulus. Terus aku pun sadar kan, kayak sebenarnya waktu aku tes aku udah sadar. Kalian pasti juga kayak gitu, kalau misalnya kalian ragu nanti waktu tes kalian tuh udah sadar tuh kayaknya, aduh kayaknya aku belum maksimal. Soalnya gimana ya, persiapan aku tuh belum cukup tapi aku udah dites gitu. Iya. Tambah lagi waktu tahun aku kan di FSRD khususnya itu tuh ada ini tes keterampilan gitu. Tes keterampilan tuh sebenarnya perlu persiapan juga, kalian harus tahu gimananya, apa yang kalian tonjolkan segala macam, juga ada tes kreatif kan kayak gitu. Nah akhirnya aku karena sosumnya belum siap, tes keterampilan belum siap, dan aku sama diri aku ini sebenarnya nggak tahu sih, aku dan diri aku tuh percaya aja kalau misalnya ternyata aku tuh bisa lebih. Pokoknya yang paling penting tuh itulah, kalian kenali kemampuan diri kalian gitu. Aku ngerasa kalau misalnya apa yang aku kasih di semester ini tuh tahun ini tuh belum maksimal lah. Gitu. Dan akhirnya pas aku ada pengumuman SBMPTN 2017, ya aku udah kayak tahu aja gitu. Iya, kayaknya menerima lah emang istilahnya. gak lulus, udah ikhlas aja lah gitu. Terus tapi karena masih ada tekad sama keinginan aku ini, dan aku tuh masih belum puas gitu dengan hasil tes aku. Kalau misalnya aku udah maksimal nih, terus aku nggak lulus ya nggak apa-apa. Terima gitu. aja gitu. Terima aja. Tapi kalau ini masalahnya aku tuh belum maksimal, dan itu tuh udah nggak dinyatakan nggak lulus gitu. Makanya aku kayak aku mikir-mikir, aku riset segala macam semuanya. Akhirnya aku putuskan, yakin kalau misalnya dalam diri aku, ya udah aku tahun ini gue usah ngambil kuliah. Aku juga akhirnya nggak jadi ngambil tes Akmil juga. Iya gitu. Pokoknya yang aku ikutin cuma SBMPTN itu lah. Gitu. Pokoknya tes mandiri sudah itu kayaknya waktu itu STAN juga sih kalau nggak salah. STAN juga gitu ya. Terus akhirnya aku kayak ya udah, terus aku cerita ke orang tua aku. Pokoknya pasti banyak kan kalau misalnya kalian pengen gap year, biasanya tantangan terberat tuh orang tua, keluarga, pasti gitu kan. Nah aku tuh coba ngobrol kalau misalnya ternyata aku tuh emang maunya di sini, minatnya di sini, tekadnya di sini gitu. Ngobrol baik-baik, akhirnya orang tua setuju, dan akhirnya ya udah, pokoknya persiapan yang terbaik setahun ini. Jadi orang tua ngerespon lah istilahnya. Orang tua mendukung lah untuk kita mengambil langkah tersebut gitu ya. Awalnya ragu-ragu juga gitu. Awalnya ragu-ragu juga gitu. Yakin nggak mau kuliah dulu. Soalnya ya masih ada tes mandiri. Iya masih banyak gitu kan. Terus kayak aku enggak lah, masih setahun juga, maksudnya ya orang kan punya waktu sukses masing-masing ya, dan umur pun juga nggak ada yang tahu kan. Jadi menurut aku selagi masih bisa diperjuangkan ya. Terus di saat-saat gap year itu apa aja sih kegiatan yang dilakukan gitu kan? Wah. Sebenarnya nih waktu lulus SBMPTN, waktu ketahuan nggak lulus SBMPTN, kecewa dulu lah. Kecewa lah dulu. Itu lama nggak gitu? Wah, lumayan ya. Karena aku kan kita asrama nih Pak, asrama, terus kayak hidup sama teman-teman yang sebaya, terus ngeliat mereka pada lulus. Wah itu. Terus kayak untungnya ada Fabian nih, Fabian tuh sama-sama gak lulus juga. Iya. Itu teman karib sekali. Tapi dia lulus di UGM gitu ya? Tapi dia lulus UGM akhir
Waktu itu dia lulus GM, dia kuliah dulu, tapi dia berhenti semester 2-nya. Iya, semester 2. Ngikut kerja aku. Waktu itu Subian nih. Nah, untungnya kami sama-sama roston berikutnya kan. Wah, mantap itu. Pokoknya Teman sejati gitu ya. teman sejati. Jadi waktu itu pokoknya kegiatan aku pokoknya kecewa dulu lah. Ya menurut aku nggak apa-apa sih kalau kalian habis nggak lulus, kalian sedih dulu ya nggak apa-apa. Itu namanya manusiawi lah kalau misalnya kalian merasa kecewa. Tapi jangan lama-lama karena jangan sampai rasa kecewa itu bikin kalian makin down, akhirnya kalian nggak bisa apa-apa gitu. Jadi setelah aku merasa kecewa dulu lah lama-lama, terus akhirnya bikin yakinin tekad, banyak-banyak. Ini mungkin terkesan agak gimana ya, tapi banyak-banyak doa sama yang di atas lah. Wah. Biar tahu sama diri sendiri gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah aku putusin tekad buat gap year. Kegiatan aku paling jujur nih awal-awalnya semangat belajar gitu kan. Terus kan SBMPTN bulan-bulan apa tuh pengumumannya? Mei ya? Mei Juni lah. Terus di bulan-bulan sampai Agustus tuh masih semangat belajar. Terus udah mulai September udah mulai teman-teman sih kuliah kan. Jadi udah lupa lagi. Terus udah mulai kayak malas. Akhirnya banyak tidur, nonton. Itu kalau kalian tahu series segala jenis series aku tamatin semua. Tontonan udah khatam lah semuanya, game aku sampai rank tinggi gitu kan. Akhirnya pokoknya sampai akhir tahun ya tetap ada kontrol belajar sih, tapi aku kayak bener-bener main doang gitu, dan itu harus kalian hindari, beneran harus kalian hindari. Boleh main, emang bakal nggak ada kerjaan kan selama kalian gap year. Ya syukur-syukur kalau bisa bantu orang tua segala macam. Nah tapi waktu itu entah kenapa aku bener-bener kayak cuma malas-malasan doang, sampai aku sadar bahwa ya salah itu kayak gitu. Akhirnya aku di tahun depannya aku mulai gembar lagi, aku mulai masuk beberapa bimbel. Bimbel sangat ngebantu by the way, terutama buat soal-soalnya sih. Kalian butuh itu soal-soal, kalian butuh dilatih untuk hal-hal kayak gitu. Terus ya udah habis bimbel baru deh tes. Itu sih gitu. Gitu ya. Olahraga jangan lupa gitu. Kalau nggak olahraga susah. Terus jaga pergaulan kalian. Selama kalian gap year, kalau kalian nggak jaga pergaulan dengan baik, gimana ya? Kalian gap year nih, nggak kuliah, terus kayak hidup lagi down, semua tekanan datang. Kalau misalnya kalian nggak bisa bergaul dengan tepat, kalian bisa terjerumus yang enggak gitu. Jadi tetap jaga pergaulan. Itu sangat penting. Pergaulan tadi gitu. Terus apa nih Das yang harus dipersiapkan gitu Das? Ketika kita memilih gap year itu apa aja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama nih, yang pertama sekali itu mental. Sama pikiran kalian tuh jangan takut gitu. Pokoknya kalau mimpi kalian tuh belum cukup buat nakutin kalian, berarti mimpi kalian tuh belum cukup besar gitu. Gitu. Nah, jadi aku tuh sebenarnya kalau untuk persiapan yang gimana, aku tuh baik lagi pada diri kalian. Yang penting persiapan kalian tuh siap dengan bahwa ya kalian tuh diri kalian yakin gitu. Dan tentunya diiringi dengan latihan soal. Tanya-tanya, penting tanya-tanya sama semua orang. Tanya aja nggak apa, tanya aja. Bodoh amat kalian dibilang kayak ini banyak tanya segala macam. Pokoknya informasi kalian dapat setelah kalian lulus, orang-orang tersebut baru diam. Itu penting itu ya. Penting. Terus banyak tanya sama ini. Kalian harus tahu nih strategi kan SBMPTN atau SNMPTN atau apapun itulah jalur masuk kampus tiap tahunnya bakal ada perubahan, bakal ada segala macam. Dan juga kalian harus tahu persaingannya kayak gimana. Pokoknya kalian harus bisa susun strategi supaya apa yang kalian perjuangin tuh nggak sia-sia gitu. Tuh, strategi penting gitu ya. Terus kalau jangan dengar kata orang lain ya, sikap bodoh amat lah gitu ya. Gini sih. Kalau komentar orang negatif, ya udah buang aja. Tapi misalnya tapi jangan kalian juga menutupi diri, misalnya kayak kamu nggak bakal gini-gini.